Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus salam spiritual seni dan budaya. Terima kasih, kembali lagi bersama saya Yanto Yarus. Seperti biasa di sini bagian edukasi, pengalaman, apa yang saya ketahui akan saya bagikan kepada saudara-saudara. Semoga bermanfaat. Dan yang pasti di sini kita harus sehat dulu ya. Tubuh kita harus sehat, berkat rezeki kita melimpah, usaha kita lancar ya. Jadi setiap aktivitas kita jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sekecil apapun rezeki berkat itu harus kita syukuri. Jangan merengut, jangan marah, pokoknya selalu bersyukur. Ya, bersyukur dan bersyukur. Masukkan energi positif di pikiran kita ya. Yang pasti sehat ya, yang utama. Di sini saya juga melayani pengobatan ya, non medis, pembersihan tempat usaha, pembersihan rumah, dan lain-lain. Masih banyak ya, mau dijabarkan panjang. Area Pontianak, Kalimantan Barat, daerah Jeruju ya. Nah, jika ingin menghubungi saya, silakan lihat nomor WA saya di deskripsi video YouTube saya ya. Di situ ada nomor WA saya. Selagi saya tidak sibuk, pasti akan saya balas. Saya belum balas, berarti saya lagi sibuk. Tapi pasti saya tetap balas. Siapapun yang menghubungi saya akan saya balas. Nah, jika ada yang ingin berobat non medis, silakan hubungi nomor di bawah ya. Akan saya bantu sebisa saya. Dan di sini juga saya menyampaikan kepada para spiritual di luar sana yang hebat-hebat, tolong jangan saling mengganggu. Saya di sini tidak pernah mengganggu orang. Dan jika merasa tidak suka dengan saya, apa yang tidak kamu sukai, di deskripsi video saya kan nomor WA saya. Memang tidak suka kamu, ambil situ, kamu telepon saya, ajak saya ketemu. Yang itu, tidak usah kamu kirimin itu ya. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai nanti. Di dunia ini tidak ada yang kuat di dunia ini ilmu ya. Yang kuat di atas Tuhan. Jangan kau menggunakan ilmumu untuk hal-hal yang tidak baik. Lebih baik kamu ngobat orang. Jangan ngetes orang. Apain kamu ngetes orang? Saya ini anak bawang, anak kemarin sore. Tidak perlu kamu coba-cobain ya. Saya di sini hanya edukasi, berbagi apa saya yang ketahui. Saya tidak pernah ganggu orang. Oke, terima kasih yang masih mendengar bacotan saya. Intermezzo sedikit. Di sini saya mau bahas seperti biasa ya. Ada yang bertanya, Bang katanya, apa ya tanda tubuh kita ini kalau dipenuhi energi negatif ya gitu. Oh, tolong buat kontennya Bang katanya. Oke, saya akan buat kontennya hari ini. Yang saya jawab, sebenarnya kemarin mau bikin ya, tidak sempat kemarin. Di hari ini. Ini saya menjawab sesuai apa yang saya ketahui ya. Saya tidak menambah, tidak mengurang. Maafnya agak berkeringat. Sini panas soalnya hawa di sini. Ini saya di ruangan spiritual saya ya, di ruangannya.
Ini tembok belakang saya, sebenarnya di depan sini. Saya memang suka di bagian belakang sini. Ini ruangan spiritual saya lah ini. Ruangan khusus namanya. Memang hawanya panas. Karena di sini kebetulan beberapa hari ini panas cuaca. Ini keringat nih. Kita lanjut ya. Kalau tanda-tanda tubuh kita dipenuhi energi negatif ya, ini yang saya ketahui ya. Yang pertama itu kita itu merasa lelah sepanjang hari. Merasa lelah sepanjang hari, tubuh itu tuh letih, sangat-sangat letih sepanjang hari itu. Lelah, letih. Kita pun letih, tidak tahu itu letih karena apa itu. Pokoknya lelah deh ini. Berbeda dengan letih kita bekerja. Merasa lelah sepanjang hari lah tubuh kita nih. Rasa-rasa frustasi, emosi tidak terkendali. Tapi yang paling terasa itu lelah tadi ya, lelah sepanjang hari itu. Sekalipun Anda sudah beristirahat, sekalipun kita istirahat tidur apa, tetapi pas Anda bangun terasa lelah itu masih. Tapi tetap terasa lelah. Kayak ngapa kita gitu kan? Padahal udah tidur saya nih. Tapi kok masih terasa lelah ya, capek. Itu tanda-tanda ada energi negatif di tubuh kita. Kalau dipikir sih memang sepele ini, tapi itu salah satu tandanya ada bentuk energi negatif di tubuh kita. Kalau kita terasa lelah terus itu, udah tidur pun bangun masih lelah, capek rasanya, rasa energi kita terkuras. Yang berikutnya stres. Karena energi negatif ini akan mampu mempengaruhi suasana hati, pikiran, perilaku. Jadi kita mengalami kejenuhan. Dari itulah timbul stres tadi. Karena terlalu banyak aura negatif di tubuh kita. Jadi kita nih suasana hati pun tidak tenang. Perilaku pun berubah drastis. Kejenuhan, kebosanan timbul. Itu lari stres pikiran, masuk kotak stres. Itu salah satu tanda energi negatif juga ada di tubuh kita. Yang berikutnya mudah terinfeksi penyakit. Jadi karena ada orang negatif di tubuh kita ini mudah terinfeksi penyakit. Sistem kekebalan tubuh kita melemah, sehingga kita sering sakit. Virus masuk. Jadi gitulah. Berobat terus kan. Tak sembuh. Sembuh sebentar, kambuh lagi. Sembuh sebentar, kambuh lagi. Ya, karena kekebalan tubuh kita itu melemah, sudah lemah. Karena banyak aura negatif di tubuh kita tadi. Sudah penuh energi negatif tadi, energi tidak baik tadi ya, sudah menggerogoti tubuh kita. Jadi waspada kita ya, dari yang saya sebut tadi ini. Masih ada yang terlalu ya, saya pikir karena spontan, jadi saya berpikir sebentar. Komunikasi buruk itu masa berbicara. Kita berbicara dengan orang ini, komunikasi kita ini tidak lancar ya. Jadi kita misalnya ngomong dengan orang ini kayak gimana ya, tidak baiklah komunikasi kita nih, kayaknya tidak nyambung gitu ya dengan orang nih. Orang ngomong lain, kita ngomong lain. Kita ngomong lain, orang tidak ngerti dengan ngomong kita ini, tidak nyambung bahasa kita nih. Jadi orang bilang itu kita ini lah kayak on off tuh hidup mati. Jadi kita ini ngomong, asal bunyi ya. Jadi orang pun tidak ngerti apa yang kita ceritakan, apa yang kita bahas. Komunikasi buruk lah bahasanya itu. Namun banyak orang itu tidak sadar itu, bahwa komunikasi buruk itu efek dari energi negatif itu yang ada di tubuh kita. Jangan tidak percaya. Itu salah satu efek energi negatif juga dalam tubuh kita. Memang kelihatan sepele barang ini, tapi berdampak buruk bagi kehidupan kita sehari-hari.
Nah, jadi otak kita ini udah tidak bisa mikir karena negatif tadi itu. Komunikasi pun tidak bisa ngomong orang mau bicara nih misalnya kita ngomong kan. Jadi mau mengucap sesuatu itu tidak terpikir. Komunikasi buruk. Susah menyampaikan apa yang kita sampaikan. Memang kelihatan sepele, tapi itu salah satu energi negatif itu yang ada dalam pikiran, dalam tubuh kita. Pengaruh buruk itu. Lama-lama dibiarkan itu bahaya. Terus yang berikut, sering mimpi buruk. Kita sering mimpi buruk. Setiap tidur mimpi tidak bagus. Ya, minimal tidur seminggu misal 3 kali 2 kali itu kita sering mimpi buruk, mimpi tidak baik ya, mimpi bertanda buruk itu. Nah, itu salah satu juga energi negatif ada di tubuh kita. Itu tanda-tandanya juga itu. Tidur pun tidak tenang kita, gelisah, mimpi itu datang. Tidak pernah mimpi yang baik lah pokoknya. Selalu mimpi yang buruk. Tidur pun tidak nyenyak. Terus yang berikutnya, sering kehilangan atau kelupaan sesuatu. Nah, kita sering kehilangan ya, atau kelupaan sesuatu. Contoh, lupa kunci rumah, lupa kunci motor, lupa kunci mobil, lupa dompet, lupa pakai pakaian, dan lain-lain. Nah, ini kan hal-hal yang rutinitas kita ya, kayak kunci rumah, motor, mobil, ini kan hal rutinitas sehari-hari kita ya, yang selalu kita bawa. Karena ini selalu berdampingan kita ya, nama kunci ini. Tapi kok kita nih bisa lupa ya? Nah, terlebih lagi, udah kita lupa nih, kita susah nemukan barang itu. Kemana? Bisa kunci dicicir kan, kelupaan di rumah. Kemana aku nyimpan kunci itu ya? Pada barang ini kita nih sering nyimpannya di situ, tapi kita bisa lupa. Nah, itu ada energi negatif mengganggu kita nih. Padahal sebenarnya kita ingat. Biasanya kita taruh bisa di sudut sana misalnya kan. Tapi tiba-tiba kita lupa, kemana aku nyimpan kunci itu ya? Bolak-balik, bongkar sana sini, kita cari tidak ketemu. Nah, itulah tanda-tanda satu energi negatif yang di tubuh kita. Jadi hal ini sebenarnya kelihatan memang hal kecil ya, cuma berdampak besar. Hal kecil berdampak besar bagi keseharian kita ini. Jadi apa yang saya jabarkan tadi ini, kalau Anda merasakan, silakan Anda berkonsultasi. Maaf nih keringat. Carilah orang yang mengerti di bidang spiritual, minta bantu beliau ya, minta bantu. Kalau Anda mengalami hal yang saya sebut tadi ini, jangan dibiarkan ini. Ini hal kecil yang berdampak besar namanya. Jangan kita anggap sepele ya. Jadi saya anjurkan banyak-banyak berdoa dengan iman. Jangan asal sebut ya, berdoa itu dengan iman. Berpikir positif setiap saat, setiap hari, setiap detik, menit, jam. Sugestikan positif untuk mengalahkan energi negatif yang ada dalam pikiran kita. Berdoa dan berpikir positif, itu saja. Jadi semogalah kita semua sehat ya. Tidak ada hal-hal yang tidak baik di tubuh kita. Karena kalau tubuh kita lah digerogoti energi negatif, waduh, susah ngobatnya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya bagikan. Saya tidak nambah, tidak mengurangi. Ini sesuai yang apa saya alami ya. Mohon maaf jika mungkin kurang lengkap. Tapi inilah dasar-dasar yang dapat saya bagikan. Mungkin bisa membantu sedikit saudara-saudara di luar sana. Mohon maaf juga jika ada yang salah kata, mungkin menyinggung hati perasaan, saya mohon maaf. Ini hanya untuk edukasi, berbagi, belajar bersama. Terima kasih. Sampai sini saja. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Seroga, Basengat Kak Jubata, harus.
Salam spiritual, seni dan budaya.